فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. As-saniyah, yaitu faedah kedua dari hadis asy-syuf'ah. Sadrul hadis yus'iru bisubuti syuf'ah minal mangqulat, bahwasanya awal hadis itu memberikan pengetahuan atau kesan pastinya syuf'ah pada barang-barang yang mungkin dipindah. Yaitu apa lafadznya? Ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli malin lam yuqsam. Nabi SAW menetapkan adanya syuf'ah pada setiap harta yang belum dibagi. Padahal apa? Itu milik bersama, misalkan milik dua orang. Menunjukkan semua harta fi kulli mal. Tapi apa kata beliau di sini? Wasiyakuhu yakhusuha bil aqar. Namun alur hadis ini mengkhususkan keumuman syuf'ah tadi pada aqar saja, itu barang-barang yang tidak bergerak, tidak mungkin dipindah, istilahnya rumah dan tanah. Ini tentunya pembahasan masa lalu. Masa sekarang mungkin apa? Rumah-rumah kontainer mungkin dipindah, atau lori atau bus-bus yang nomad itu yang boleh pindah, itu pindah. Tapi pada masa lalu yang namanya akor adalah barang-barang yang memang tidak dipindah, seperti tanah dan bangunan-bangunan secara umum. Lakin yajba'u hasyajaru wal bina idza kana fil ard. Akan tetapi hukum syuf'ah ini akan diikuti oleh pepohonan. Walaupun pohon itu mungkin dipindah, terutama yang sistem apa itu hortikultura, itu yang di atas pot itu. Atau yang orang Indonesia bilang ya, tadi di sini ada istilah itu juga ya, hortikultura, yang ditanam di dalam pot, tidak di dalam tanah itu. Kalau di sini panggilannya apa? Yang ditanam di pasu dan apa itu? Kalau di Indonesia hortikultura, nggak tahu itu asalnya dari bahasa mana. Yang lain membaca tabulam pot. Seperti tradisi Indonesia, itu singkatan dari tanaman bunga dalam pot. Kata beliau di sini, kalau tanaman itu dia menempel dengan tanah, maka dia ikut syuf'ah. Kalau milik dua orang, ya milik dua orang ada syuf'ah. Wal bina, demikian pula bangunan, idza kana fil ard, jika dia ada di tanah. Berarti apa? Kalau dia adalah sering berpindah-pindah, mungkin apa, kontainer yang sering dipindah, maka apa, ini memang jadinya diperselisihkan, dia masuk dalam istilah rumah yang tidak pindah atau barang yang bergerak dan sebagainya. Tapi tetap apa itu, ada prinsip keadilan di situ, harus dibagi sebagaimana mestinya. Kalau tidak berarti apa? Kalau tidak dibagi berarti masih milik berdua. Kalau mau dijual ke orang ketiga, maka minta izin ke orang yang satunya lagi lebih dulu, rekan kongsinya itu. Yang ketiga, takunu syuf'atu fil aqaril mushtarak. Yang namanya syuf'ah ini adalah berlakunya pada barang-barang yang memang dipersekutukan, ada perkongsian di situ. Alladzi lam tumayyaz hududuh, yang sempadannya belum dibedakan, belum dijelaskan mana bangunan ini setengah milik saya, setengah milik Anda, tapi setengahnya itu yang mana, pertengahannya itu sebelah mana, belum jelas, sempadannya belum jelas. Walan tusraf turuquh, jalannya belum diarahkan, belum ada pembagian dengan berupa jalan setapak mungkin atau apa. Lidharari syirakatil lati talhaqus syariqas syafi'. Kenapa berhukum syuf'ah berlaku? Kita telah tahu apa makna syuf'ah, yaitu apa? Pihak kedua berhak untuk mengambil bagian yang dijual oleh pihak pertama kepada pihak ketiga. Baik. Kenapa itu diizinkan? Karena asyirakah tadi
bahaya yang ditimbulkan oleh persekutuan tadi akan menimpa syarik, rekan kongsi, menimpa orang kedua. Asy-syafi' yang menjadi apa? Rekan pembagian. Syafi'. Baik, sebagaimana telah kita lewati. Ini untuk barang-barang yang belum dibagi dengan jelas. Baik, makanya orang kedua berhak untuk langsung mengambil, membeli kembali barang yang sudah dijual ke orang ketiga. Orang kedua lebih berhak daripada orang ketiga. Baik, kita ambil satu lagi. Yang keempat, idza muyizat hududuh, apabila sempadan-sempadannya telah ditentukan, telah dibezakan. Sempadan ini sebelah kiri milik Anda, sebelah kanan milik saya. Atau dibagi tiga, ya bagi tiga, tergantung. Yang penting sempadan telah jelas. Wa surifat turuquh, jalan-jalannya juga telah diarahkan, menghala ke sini. Ini berarti sebagian ini milik saya, sebagiannya milik Anda. Sebagian yang kalau ada jalannya terbagi tiga, berarti sebagian yang ini milik si fulan. Fala syuf'ah, maka kalau sudah jelas sempadannya, tidak lagi ada syuf'ah. Berarti orang kedua tidak berhak merebut, membeli apa yang sudah dijual oleh orang pertama pada orang ketiga, karena sempadan telah jelas. Baik, li zawali dharari bil qismah, karena bahaya yang dikhawatirkan timbul itu hilang, sudah hilang dengan pembagian yang sudah jelas, sudah ada pagar, sehingga kekhawatiran nanti pihak ketiga akan melakukan trespass, merampas sebagian dari milik orang kedua, ini tidak dikhawatirkan. Karena apa? Sudah jelas sempadannya. Kalau dia nekat naik, berarti tinggal apa? Dilaporkan ke polis atau hakim, dia sudah melampaui sempadan. Wa ada milih ikhtilat, dan tidak lagi bercampur barang-barang pembagiannya itu, barang-barang tanah tersebut atau rumah tersebut. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.